Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan kabupaten sepanjang 10 km yang menghubungkan Desa Sakatiga dan Desa Tanjung Seteko Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran pengelolaan BBM bidang sampah. Budidaya ikan hias masih menjadi tren yang diminati publik di Palembang, bahkan mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Budidaya ikan hias kini masih menjadi tren yang diminati masyarakat Palembang. Selain mudah dilakukan, mengembangkan hewan yang hidup di air tawar cukup menyenangkan dan mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Puluhan ikan hias cana berbagai jenis menari di jajaran akuarium milik Yusfik Anwar, warga Gria Harapan Jalan Permata Blok 42 Saku, Palembang. Menurut pemilik ikan hias ini, teknik ternak ikan hias memiliki treatment berbeda-beda tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Sebab ikan hias memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda pula. Seperti bagaimana Yusfik memelihara ikan gabus atau dengan nama latin cana. Pada umumnya ikan gabus dijadikan ikan konsumsi. Namun sejumlah spesies cana ternyata dapat dibudidayakan sebagai ikan hias karena memiliki bentuk tubuh dan corak warna yang unik bagi pecinta ikan hias. Sejak pandemi COVID-19 yang lalu, ikan cana sangat digemari dan diburu para penghobi ikan hias dan membuka peluang bisnis baru yang menghasilkan cuan. Beragam jenis ikan cana dicari penggemar ikan hias, mulai dari cana impor maupun cana lokal. Spesies impor seperti cana auranti, cana stewart, hingga cana barca menjadi jenis ikan gabus hias paling mahal. Yusfik juga menyediakan cana lokal seperti cana red barito, cana yellow centarium, dan cana meru. Sementara menurut seorang penggemar ikan hias, Zaini, ia jatuh cinta dengan ikan cana karena keindahan bentuk dan coraknya. Apalagi ikan ini mudah untuk dipelihara. Khas tersendiri dan punya warna tersendiri ya. Jadi ikan cana ini lebih enak memeliharanya karena dia lebih agresif untuk jenis ikan peliharaan atau ikan hias. Jadi ikan cana tidak sulit untuk dipelihara karena dia tidak rewel seperti ikan-ikan hias lainnya. Tidak hanya menjual ikan cana, Yusfik juga mengembangkan ikan cana dengan cara dipijah sendiri demi menjaga kelestarian ikan cana lokal. Yusfik Anwari menyarankan bagi pemula yang ingin memelihara ikan cana hias, pilih jenis cana maru. Selain harganya terjangkau, daya tahan tubuhnya sangat stabil. Sebenarnya sih kalau buat rame tuh pas zaman COVID itu sebenarnya udah rame. Cuman makin kesini kan orang udah mulai kerja lagi, terus mungkin punya kesibukan masing-masing, juga mungkin hobinya tadi lupa. Cuman kalau untuk harga penjualan sih maksudnya tuh omset penjualan ya masih relatif flat lah, standar. Harga berapa tadi? Kalau yang paling mahal itu Barca, saya bisa harganya kemarin itu 40 cm di harga 60 juta. Paling murah? Paling murah itu, yang paling murah ya Asiatica, jenis Asiatica itu paling 20-30 ribuan. Itu ukuran 8 sampai 12 cm. Kalau saya jual sih dari 2 cm sudah saya jual karena saya pemijahan ya. Oh, kita pemijahan juga jadi ya? Ya, ada pemijahan. Berarti semuanya ini hasil breeding sendiri atau? Ada yang hasil breeding, ada juga yang beli di treatment sendiri lagi terus dijual. Untuk perawatan, kunci utamanya menggunakan air dengan pH netral dan rajin dibersihkan supaya akuarium tidak kotor. Ikan hias cukup diberi makan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Pakannya juga mesti bervariatif seperti pelet, cacing beku, dan ulat. Untuk penjualan, Yusfik Anwar menyediakan ikan dengan harga mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan permintaan para pelanggan. Yano Dikro melaporkan dari Palembang.
Akibat digunakan untuk aktivitas kendaraan proyek pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Mulih di Jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Sakatiga dan Desa Tanjung Seteko Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Beginilah kondisi jalan rusak di sepanjang Desa Sakatiga, Tanjung Senai, Palem Raya, Pulau Negara, hingga Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang hampir 10 km ini rusak parah, sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 4. Saat hujan turun, jalan ini dipenuhi lumpur, menyerupai sebuah kubangan. Akibat rusaknya jalan ini membuat aktivitas masyarakat sekitar terganggu. Bahkan warga sulit untuk menjual hasil pertanian mereka ke ibu kota kabupaten. Rusaknya jalan ini disebabkan karena banyaknya aktivitas kendaraan truk proyek pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Mulih melintas. Hari ini meninjau lokasi, pertama titik-titik yang kita tuju, kemudian termasuk konstruksi yang diperbaiki. Karena kita bukan sifatnya penanganan darurat, sifatnya kita memperbaiki kondisi, mengembalikan dari kondisi existing sebelumnya kembali ke normal. Bahkan itu minimal, kalau bisa dilanjutkan dengan pengerasan di atasnya. Pihak PT Hutama Karya selaku kontraktor jalan tol Indralaya Prabu Mulih berjanji akan memperbaiki seluruh jalan yang rusak. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret 2023 mendatang. Sebagai kontraktor jalan tol akan memperbaikinya secara bertahap, ya, sampai dengan proyek selesai, lalu kemudian ada serah terima ke Pemda atau ke perangkat desa atau ke pemerintahan setempat, ya tergantung kelas jalannya. Apabila kelas jalan desa ya ke aparatur desa atau kecamatan setempat, kelas jalannya kelas jalan kabupaten ya ke PU kabupaten, kelas jalannya nasional ya ke PU nasional. Pemerintah Ogan Ilir berharap perbaikan jalan rusak sesuai dengan kondisi semula, yaitu dengan menggunakan cor beton dan aspal, sebab jalan ini menjadi urat nadi perekonomian bagi masyarakat sekitar. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan BBM bidang sampah tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Usai melakukan penyelidikan yang cukup panjang, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya menetapkan pejabat dan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan (US) dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan (HIS). Kedua tersangka diduga telah melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan bahan bakar minyak di bidang persampahan mulai dari tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Meski belum diketahui pasti berapa besar kerugian yang diderita negara, namun pihak kejaksaan telah menyita uang sebesar Rp349.800.000 dari kedua tersangka sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Kami mengupayakan agar pemulihan terhadap keuangan negara atau keuangan daerah terlebih dahulu. Setelah itu nanti pertimbangan penyidik apakah memang memenuhi pasal 21 KUHP dilakukan penahanan atau tidak, itu nanti ada pertimbangan dari penyidik sendiri. Karena penyidiknya di sini ada Satgas 1 yang dipimpin oleh Kasintel dan Satgas 3 yang dipimpin oleh Dinsus langsung sama Kasidato. Pak, untuk kerugian negaranya berapa Pak? Kami belum bisa menyampaikan mengenai kerugian negara walaupun sudah kami dapat pastiannya, karena di dalam hal ini, dalam perkara ini kita ada memasukkan pasal 12F pasal 12 huruf F, tapi tentunya tetap kita lapis ke juntur pasal 18 sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara. Kejaksaan Oku Selatan akan terus mengusut kasus ini untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Sementara untuk kedua tersangka
jaksa menjerat mereka dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya hingga 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.